Kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku umat-umat di hari kiamat. Maka aku melihat ada nabi yang diikuti oleh suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja. Ada lagi nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sebuah kelompok besar. Aku mengira itu umatku. Tapi ternyata dikatakan kepadaku bahwa itu Musa dan kaumnya. Kemudian ditampakkan lagi kepadaku kelompok besar. Lalu dikatakan kepadaku, itu umatmu. Di dalam umatmu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Lalu Rasulullah pun masuklah ke rumahnya. Fakhadun nasu lailatahum, di malam itu para sahabat tidak bisa tidur. Kenapa? Memperbincangkan siapa yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Luar biasa sekali. Sebagian mereka berkata, oh mungkin mereka para sahabat Rasulullah. Sebagian mengatakan, oh mungkin mereka orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah. Sebagian mengatakan, oh mungkin mereka yang lahir di atas Islam dan wafat di atas Islam. Di subuh hari Rasulullah pun keluar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Hebat sekali. Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, dijampi-jampi. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan cara kai, apa itu? Besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, mereka tidak menganggap sial dengan suara-suara burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saudaraku sekalian, ini hadis yang agung sekali. Ini hadis termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditampakkan kepada beliau umat-umat di hari kiamat, padahal hari kiamat belum terjadi. Dan itu sering terjadi pada Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW sedang salat khauf, salat gerhana. Ya, ketika Rasulullah sedang salat gerhana, maka Rasulullah SAW tiba-tiba sedang sholat itu loncat Pak untuk mengambil sesuatu. Lalu kemudian beliau tiba-tiba kembali loncat lagi ke belakang. Ketika ditanya, hai Rasulullah, tadi engkau dalam sholatmu melakukan sesuatu yang engkau tidak pernah lakukan. Apa itu? Tadi engkau meloncat untuk mengambil sesuatu. Kata Rasulullah, tadi aku sedang sholat, ditampakkan kepada aku segala sesuatu sampai-sampai surga dan neraka. Dan aku melihat setangkai anggur di dalam surga. Maka aku melompat ingin memetik anggur tersebut. Demi Allah, kalaulah aku berhasil memetiknya, kalian akan memakannya sampai hari kiamat. Lalu ditampakkan kepadaku api neraka, maka aku segera melompat ke belakang. Nah, subhanallah Pak, ini mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah perkara-perkara yang gaib. Iya. Lihat Rasulullah bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Maka aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Masya Allah, ada nabi yang tidak punya pengikut Pak. Ini menunjukkan Pak, kita berdakwah itu bukan banyak-banyakan pengikut. Kita berdakwah itu untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan dalil Al-Quran, hadis. Terserah orang mau ikut mau enggak, terserah mereka. Kita tidak pernah memaksa orang kok harus ngikutin pendapat saya, enggak. Yang jelas kita sampaikan kebenaran, sampaikan dalil, sampaikan hujah. Iya.
Kata Rasulullah, kemudian diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar. Aku mengira itu umatku. Ternyata itu adalah Musa dan kaumnya. Karena memang Nabi Musa juga ya pengikutnya banyak sekali Bapak sekalian. Kemudian diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar lagi, Masya Allah. Lalu dikatakan kepadaku, itu umatmu. Di dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah. 70.000 orang Pak jumlahnya. Sedikit sekali. Jumlah sahabat saja 200.000. Belum tabi'in, belum tabi'ut tabi'in. Kayaknya kita nggak dapat itu Pak. Iman kita ini masih Senin Kemis Pak. Iya. Tapi alhamdulillah dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah berdoa, ya Allah zid, ya Allah tambahkan ya Allah. Maka ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap 1.000 membawa 70.000. Lalu Rasulullah minta lagi, ya Allah tambahkan lagi. Maka Allah pun menambahkan lagi, setiap satu orang membuat 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa? 1.400.000. 400 juta. Sementara umat Islam dari zaman Rasul sampai sekarang udah lebih dari 1 miliar Pak. Miliar, triliun. Iya. Kira-kira kita masuk nggak ya? Iya. Ini masuk surganya masalahnya tanpa hisab dan adab, bayangkan Pak. Dihisab enggak, diadab enggak, langsung masuk surga. Luar biasa. Karena orang yang masuk surga dari umat Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini yang paling tinggi derajatnya. Tingkatan yang kedua, masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Dihisab sih, tapi hisabnya ringan. Ya, tapi dia tidak diadab. Alhamdulillah. Tingkatan yang ketiga, masuk surga dengan dihisab dan diadab. Diadab dalam api neraka, kemudian ia diangkat dari api neraka, lalu dimasukkan ke sebuah sungai di dalam surga. Lalu kemudian ia pun tumbuh, kata Rasulullah, seperti tumbuhnya biji. Kamu lihat ia kuning dan bengkok. Ya, Masya Allah. Kita maunya yang mana Pak? Saya mah yang terakhir juga nggak apa-apa. Aduh, jangan Pak. Ya, masuk surga tapi dicap di jidatnya, eks neraka jahanam. Gimana? Ya, kayak antum dicap eks napi gimana gitu kan? Gak enak banget. Kita tidak ingin seperti itu Pak. Kalau tidak yang pertama, maka yang apa? Yang kedua. Siapa mereka? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan sifat-sifatnya. Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Dalam satu riwayat Muslim dengan lafaz humul ladzina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Namun kata para ulama, lafaz ini syadz. Lafaz ini tertolak karena bersendirian padanya seorang perawi yang diselisih oleh perawi yang lain yang lebih thiqah dan lebih banyak jumlahnya. Karena kebanyakan perawi meriwayatkan dengan lafaz humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Sebab dalam lafaz pertama itu mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Ya. Sementara Rasulullah meruqyah. Malaikat Jibril meruqyah. Sebagian sahabat meruqyah. Malaikat Jibril pernah datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah sedang sakit. Lalu Malaikat Jibril berkata, "Ishtakaita ya Muhammad, kamu sedang sakit ya Muhammad?" Kata Rasulullah, "Iya." Maka kemudian Malaikat Jibril pun memegang bagian Rasulullah yang sakit sambil beliau berkata, "Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik wallahu yashfik." Bismillahi arqiq. Itu hadisnya dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Rasul juga meruqyah, para sahabat juga meruqyah.
Bagaimana dikatakan di situ mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah? Berarti mereka semua nggak masuk surga tanpa hisab tuh? Tidak mungkin. Maka dari itu lafaz ini adalah lafaz yang syadz, lafaz yang sahih, yang benar. Mereka adalah yang tidak minta diruqyah. Namun para ulama berbeda pendapat, Pak. Apa maksudnya tidak minta diruqyah? Apakah tidak minta diruqyah sama sekali? Diruqyah itu artinya dijampi-jampi ya. Pakai ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa yang bagus, itu namanya diruqyah. Ya, kalau bapak kemasukan jin diruqyah, bapak sakit diruqyah, begitu. Nanti kita akan jelas apa itu makna ruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak diruqyah. Sebagian ulama mengatakan maksud hadis ini yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang syirik. Ya, bukan berarti tidak minta diruqyah sama sekali. Tapi yang dimaksud adalah tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang tidak sesuai dengan apa? Syariat. Sebagian lagi mengatakan enggak, itu mutlak. Hadisnya mutlak kok, mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, selesai. Kenapa? Karena kalau kita yang minta, ada jenis hati kita menyandar ke orang itu. Ketika kita minta, Pak, ruqyah saya dong, seakan-akan kita mengharapkan kesembuhan dari perbuatan orang tersebut, sehingga hati kita ada bersandar kepada dia, sehingga itu bisa merusak kesempurnaan apa? Tauhid dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sementara pendapat yang mengatakan, oh enggak, maksudnya itu minta diruqyah yang syar'i. Kenapa? Bukankah minta diruqyah itu adalah termasuk jenis pengobatan? Sedangkan Nabi SAW menyuruh kita berobat. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter tolong obatin saya, apa bedanya dengan kita datang ke ustadz, ustadz tolong ruqyah saya? Atau sama-sama kok cuma jenis obatnya aja beda, kata mereka. Nah, ini terjadi ikhtilaf para ulama maksud daripada hadis tersebut. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, kata Rasulullah, mereka adalah yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai. Tahu nggak kai, Pak? Kai itu besi yang dipanaskan. Kenapa? Karena itu bisa merusak kulit, Pak. Ya. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayur, tidak menganggap sial. Dahulu orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab musyrik itu, kalau mau pergi safar, mereka mendatangi seekor burung yang sedang hinggap. Lalu burung itu diusir. Lalu mereka melihat kemana terbangnya nih. Kalau terbang ke kanan, wah, selamat. Kalau terbang ke kiri, wah, ini bakalan celaka. Akhirnya mereka nggak jadi safar. Maka dihapus dalam Islam. Islam menganggap itu syirik. Itu namanya tiarah, tatayur. Ya. Maka sama di zaman sekarang, ada orang yang menganggap sial dengan apa, Pak? Dengan angka 4 sial. Angka berapa? Ada lagi yang menganggap sial dengan apa? Hari. Ya, hari ini hari sial, nggak boleh beraktivitas. Itu semua tatayur, saudaraku. Itu semua syirik. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Lalu Rasulullah bersabda, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, lihat. Ya. Ternyata sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu, ternyata tawakal mereka kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai minta diruqyah aja enggak mau. Saudaraku, minta diruqyah itu kata para ulama hukumnya makruh. Berarti itu menunjukkan saking sempurnanya tauhid dia, sampai-sampai minta diruqyah aja nggak mau.
Saking sempurnanya tauhid dia, sampai-sampai yang makruh pun dia tinggalkan. Yang makruh dia tinggalkan, bagaimana yang haram? Sementara kita kebalikan, terkadang yang makruh alasannya cuma makruh ini nggak apa-apa. Sementara yang sunnah kita tinggalkan, Pak, dengan alasan apa? Yang sunnah ini kan sunnah kalau tinggalin nggak dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Yang sunnah kita tinggalin, yang makruh kita lakukan. Tentu ini perkara yang tidak dibenarkan, saudaraku. Karena apa? Karena yang sunnah ini termasuk perkara yang diperintahkan oleh syariat. Namun tentu perintahnya tidak sama dengan yang wajib. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Mereka yang tidak minta diruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah sudah kita sebutkan tadi adalah bacaan-bacaan yang kita bacakan kepada orang yang sedang sakit. Dan ruqyah ada dua macam. Ada ruqyah yang syar'iyyah, yaitu ruqyah yang sesuai dengan syariat. Dan ada ruqyah yang ghairu syar'iyyah, yang tidak sesuai dengan syariat. Apa itu? Ruqyah yang sesuai syariat, Imam As-Suyuti memberikan 3 syarat. Kapan disebut ruqyah itu ruqyah yang syar'iyyah? Yang pertama, tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengandung apa? Kesyirikan, Pak. Yang kedua, dengan bahasa Arab. Dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Yang ketiga, dengan bahasa-bahasa yang dipahami, bukan bahasa yang aneh. Kadang ada orang ya ngejampi-jampi antum ya. Cilong coba capuh. Apaan itu? Ini nggak boleh, kata Imam Suyuti. Ini nggak syar'i. Maka kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tadi, maka disebut ruqyah itu ruqyah yang tidak sesuai dengan apa? Syariat. Nggak boleh. Iya. Saya pernah, Pak, waktu saya ke daerah Siantar sana, di sebuah perkampungan tanah Jawa namanya. Di situ ya saya diperlihatkan kan karena petani-petani di situ mengeluh karena apa? Karena tanaman jagungnya habis sama tikus. Nah, rupanya salah satu orang yang dianggap pintar di situ menulis sebuah tulisan dengan bahasa Arab di kertas, lalu dikopi, kemudian dimasukkan ke dalam tanah di kebunnya. Itu subhanallah tikusnya pergi semua, Pak. Kemudian ada salah seorang dari mereka memberikan kertas itu ke saya. Ustadz, tolong, apa sih artinya ini? Saya lihat. Pertamanya surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitab. Terus terakhirnya juga Al-Qur'an. Pas tengah-tengahnya nih, Pak, minta kepada jin. Disebutkan di situ nama-nama jin. Kata saya, Pak, ini syirik, Pak. Syirik ini. Tapi buktinya tuh tikusnya pergi, ya jin yang ngusir. Sementara minta bantuan kepada jin seperti ini syirik, Bapak sekalian, haram. Demi untuk mendapatkan sedikit dunia, kemudian kita gadaikan akidah kita. Jangan, Bapak. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya di antara laki-laki manusia itu ada yang minta perlindungan kepada laki-laki jin, dan para jin itu menambah mereka kesesatan. Tuh lihat, ya, Masya Allah. Maka dari itu Bapak sekalian, ya, ruqyah yang syariah itu yang seperti apa? Dengan bacaan Al-Quran. Contohnya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat dalam sebuah perjalanan singgah di sebuah perkampungan. Kemudian rupanya kepala kampung di situ tersengat kalajengking.
Sementara orang-orang yang ada di kampung itu sedang pada pergi semuanya. Akhirnya mereka datanglah kepada Abu Sa'id. Hal minkum min raqin? Apa di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Kata Abu Sa'id, iya ada, aku. Ini kepala kampung kami di setengah Kalajengking. Iya, tolonglah salah seorang dari kalian meruqyah. Kata sahabat, mau boleh, tapi upahnya apa? Kami minta upah dong. Kata mereka, ya sudah, kalau memang sembuh, kami akan berikan segerombolan kambing. Oke, kata Abu Sa'id. Maka kemudian Abu Sa'id pun membacakan Al-Fatihah. Sembuh sama, Masya Allah. Seakan-akan tidak tersengat kalajengking. Maka kemudian diberikanlah ya sekelompok kambing itu kepada Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id merasa ragu, ini hukumnya boleh apa enggak ini ya? Waduh, kata Abu Sa'id, jangan diapa-apain dulu nih kambing nih, sampai ke kota Madinah kita tanya dulu Rasulullah SAW, apa hukumnya ini? Masya Allah, itu sahabat Pak, hati-hati banget. Ya. Kemudian sesampainya di Madinah, Abu Sa'id pun melapor ke Rasulullah dan diceritakan perihal kambing-kambing tersebut. Kata Rasulullah kepada Abu Sa'id, apa kamu tidak tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Kalau begitu bagi dong kambingnya buat aku, kata Rasulullah SAW. Sambil Rasulullah tertawa. Subhanallah, ya khotla Islam azani Allah. Ini berarti ruqyah. Kita bisa ruqyah dengan baca Al-Fatihah. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita juga ruqyah. Kata Rasulullah, idza ishtaka ahadun minkum, apabila salah seorang dari kalian sakit, maka hendaklah ia letakkan tangannya di atas tempat yang sakit, misalnya di perut ya. Lalu ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Bismillahnya 3 kali. Kemudian baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Lalu ada salah seorang sahabat yang mengamalkannya, hilang ternyata Pak. Masya Allah. Ustaz, saya pernah ngamalin itu nggak sembuh-sembuh, kenapa ya? Nah, soal kesembuhan itu pertama di tangan Allah. Ruqyah itu sama dengan obat. Terkadang Bapak makan obat nggak sembuh, ya kan? Iya. Kekuatan ruqyah itu ditentukan oleh 2 macam. Kekuatan yang meruqyah dan kekuatan yang diruqyah. Yang meruqyahnya bagaimana nih? Keimanan dan ketakwaan sangat berpengaruh Pak. Semakin kuat tawakal dan yakinnya kepada Allah, biasanya sih semakin apa? Kuat pengaruhnya. Dan semakin lemah orang yang diruqyahnya, misalnya orang yang diruqyahnya ini lemah, semakin lemah juga terkadang pengaruhnya kepada apa? Yang diruqyah, begitu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini namanya ruqyah. Jadi kita boleh mau meruqyah nggak apa-apa. Ya Bapak misalnya kalau mengunjungi orang sakit, jangan lupa Pak, Bapak ruqyah dia. Rasulullah SAW pernah mengunjungi orang sakit, maka Rasulullah SAW memegang orang yang sakit sambil Rasulullah SAW berdoa, adhibil ba's rabban nas, ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan orang ini. Engkaulah Maha Penyembuh. Sembuhkan ia dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Masya Allah. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Nah, ini sifat yang pertama Pak. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak minta diruqyah. Berarti itu menunjukkan anjuran kalau bisa, selama kita masih bisa meruqyah diri sendiri, udah ruqyah diri sendiri aja deh. Jangan minta ruqyah sama orang lain, Pak. Karena dikhawatirkan kalau kita minta ruqyah kepada dia, hati kita ada jenis bersandar ke dia. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Memang ada riwayat-riwayat yang menunjukkan sebagian sahabat ada yang minta diruqyah. Iya. Sehingga atas dasar itulah sebagian ulama mengatakan bahwa minta diruqyah
boleh selama ruqyah tersebut sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Ini yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta apa? Diruqyah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan cara kai. Itu besi yang dipanaskan. Nah, sekarang apakah besi yang dipanaskan ini khusus untuk besi dipanaskan saja atau bisa dikiaskan yang lain? Contoh misalnya pakai laser, Pak. Terkadang kan sunatan itu kan dokter pakai apa? Pakai laser kan. Tujuannya untuk menghindari pendarahan. Ya, supaya ke darah tidak keluar sehingga dengan laser itu ya hilang itu. Apa itu termasuk kai juga? Kalau saya berpendapat tidak. Kenapa? Karena fungsinya beda. Fungsinya sesuatu yang berbeda. Ya, Allahu a'lam dalam hal ini. Yang jelas di Indonesia kayaknya cara kai ini hampir tidak ada ya. Adanya akupuntur dan yang lainnya. Ya, kebanyakan kalau di Indonesia dipijet, dikerok gitu kan. Yang ketiga, sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab siapa? Mereka yaitu yang tidak tatayur, tidak menganggap sial kepada apa? Burung. Tidak boleh, Pak. Kita menganggap sial gara-gara ini, gara-gara itu, nggak boleh, Pak. Iya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kanal jahiliyah yaqulun atiyarah fi thalath. Adalah orang-orang jahiliyah itu mengatakan kesialan itu ada pada 3. Yang pertama pada burung, yang kedua yang pertama pada kuda, yang kedua pada istri, yang ketiga pada rumah. Itu adalah keyakinan masyarakat jahiliyah. Tidak boleh kita punya keyakinan. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dulu anak saya banyak, harta saya banyak. Ketika saya pindah rumah, anak saya pada meninggal, harta saya ludes. Ini jangan-jangan gara-gara kesialan rumah saya ini. Kata Rasulullah, tinggalkan rumahmu. Da'uha dhamimah. Tinggalkan ia secara apa? Dalam keadaan dia itu ya terhina. Maksudnya sebagian ulama mengatakan maksudnya tinggalkan keyakinan-keyakinan itu. Enggak boleh itu. Yang memberikan kematian, kesialan, keberuntungan hanyalah Allah. Rumah enggak ada hubungannya. Terkadang kan di masyarakat kita ada yang punya keyakinan kalau rumah tusuk sate itu sial katanya. Terkadang kita mau beli sesuatu, setelah beli itu kita kena sial terus. Jangan-jangan gara-gara ini. Tak boleh, Pak. Wajib kita yakini, Pak, kesialan itu hanya dari Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Lihat, Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan itu. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang lebih rendah dari itu? Maka dari itu tidak boleh kita punya keyakinan ada hari sial, ada bulan sial. Ya. Terkadang ada di masyarakat kita, Pak, pas mau nikahan tuh dihitung dulu namanya tuh, Pak, dihitung-hitung. Wah, ini namanya nggak cocok nih. Ya nanti terjadi apa-apa nanti. Masya Allah. Di sini ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya. Kalau di Jawa sama masih banyak tuh, Pak. Ya, menghitung nama itu. Masya Allah. Itu kan termasuk tatayur, termasuk menganggap sial dengan nama. Padahal kan yang memberikan kesialan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, mereka tidak melakukan tatayur. Kata para ulama, tatayur itu termasuk syirik kecil. Berarti mereka tinggalkan itu syirik-syirik kecil itu, Pak. Ya. Tatayurnya, riyaknya, ininya.
Masya Allah, saking sempurnanya tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mengatakan apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal, Pak? Tawakal itu kata para ulama, i'timadul qalbi 'ala Allah ma'as sa'i fi tahsilil matalib. Yaitu bersandarnya hati kita kepada Allah disertai dengan usaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi tawakal itu ada 2 rukun. Rukun yang pertama, hati kita bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Rukun yang kedua, usaha. Kalau ada orang, saya sih bersandar aja sama Allah tapi nggak mau usaha, Pak, itu bukan tawakal, itu malas namanya. Ada seorang sahabat berkata ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ikat dulu unta saya kemudian tawakal, atau saya biarkan unta saya tawakal sama Allah?" Kata Rasulullah apa? "Ikat dulu untamu, baru kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu tawakal. Jadi tawakal itu, Pak, harus memenuhi 2 syarat tadi. Yang pertama, hati kita bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada titel kita, ijazah kita, atau kepada kemampuan dan skill kita, atau kepada bos kita, atau tempat kerja kita. Nggak boleh. Tetap hati kita sandarnya kepada Allah. Yang kedua, usaha, dan usaha pun juga harus sesuai dengan syariat. Jangan sampai usahanya haram. Ada orang cari rezeki, caranya apa? Pergi ke dukun. Ketika ditanya, "Kamu kenapa pergi ke dukun?" "Cuma syariat doang kok. Kan niat saya mau cari rezeki." Itu syariat siapa? Rasulullah SAW melarang umatnya pergi ke dukun. Kata Rasulullah apa? "Man ataka hinan," siapa yang mendatangi dukun, "lan tuqbal lahu salatun arba'ina laila," tidak akan diterima salatnya 40 malam. Bayangkan Bapak sekalian. Iya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Jadi tawakal itu adalah hakikatnya hati kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita berusaha. Iya. Dan tawakal itu membuka pintu-pintu rezeki, Bapak sekalian. Masya Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki seekor burung. Di waktu pagi ia pergi dalam keadaan temboloknya kosong, di waktu sore ia pulang dalam keadaan temboloknya penuh. Bapak punya ayam di rumah? Kalau punya ayam, coba Bapak lihat. Pagi-pagi dia pergi tuh, Pak, temboloknya kosong kan? Pergi dia ngapain? Cari rezeki. Padahal ayam modalnya apa? Ada yang nggak? Ada nggak ayam sekolah, Pak? Nggak ada kan? Nggak ada ayam sekolah, Pak. Nggak punya titel, nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar manajemen. Ayam modalnya cuman paruh, ceker, udah. Cuma ayam tuh nggak pernah malas, Pak, masalahnya. Ayam itu sungguh-sungguh cari rezeki, pergi sana, Korea sana, ambil sana, patuk sini, Korea lagi. Wah, Masya Allah. Mana ada ayam diem aja. Nggak ada ayam kayak gitu, Pak. Ayam Masya Allah rajin sekali, dia pergi sana, pergi sini, cari rezeki. Sore hari pulang, lihat sama Bapak, temboloknya penuh, Pak. Penuh tuh temboloknya, Pak. Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau kita tawakalnya kita kayak ayam, kayak burung, Allah akan berikan rezeki kepada kita seperti Allah memberikan rezeki kepada siapa? Burung itu. Kita ini terkadang kalah sama ayam, Pak. Manusia itu lebih mulia dari ayam. Manusia punya akal pikiran. Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk mencari ma'isyah dan yang lainnya. Nggak usah khawatir. Kalau kamu yakin Allah yang memberikan rezeki, kenapa harus takut?
Allah Maha Kaya kok. Iya. Cuma masalahnya terkadang Allah uji dulu dengan rezeki yang seret. Untuk Allah ingin melihat sampai mana kejujuran tawakal kamu kepada Allah. Terkadang Allah begitu, ya. Allah ingin uji dulu nih sampai mana kekuatan kesabaran dia dan tawakal dia, ya. Kalau kita kuat, masya Allah, baru Allah berikan kepada dia apa yang dia inginkan, dibukakan pintu-pintu rezeki, masya Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, dalam surat At-Talaq itu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri, dan Allah pasti akan menyampaikan urusannya tersebut. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tapi Allah sudah menentukan waktunya masing-masing. Nah, saudaraku sekalian. Nah, inilah Pak, sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Sudahkah sifat itu ada pada diri kita? Kita meninggalkan yang makruh-makruh, bukan cuma yang haram, yang makruh pun kita tinggalkan. Kita tinggalkan syirik kecil, ya, syirik kecil kita tinggalkan, apalagi syirik besar. Dan hati kita hanya bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada kemampuan kita, tidak bertawakal kepada seseorang, kepada bos kita, kepada orang lain, tidak. Maka kalau kita sudah melakukan ini, insya Allah, dan kita istiqomah sampai meninggal kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu, Bapak sekalian. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Masih ada pertanyaan kah? Enggak, Pak. Saya tidak menerima tanya langsung. Ini yang tadi malam ya? Enggak. Oh enggak. Selain meruqyah, apakah Rasulullah SAW pernah minum obat? Iya. Rasulullah menganjurkan minum habah sauda. Tahu nggak habah sauda, Pak? Jintan hitam itu, kata Rasulullah SAW apa? Habah sauda dawa'un likulli da'illal maut. Habah sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Tapi pahami hadis ini dengan benar ya. Karena sebagian orang ada yang berpikiran pokoknya semua penyakit minum habah sauda. Prakteknya Rasulullah nggak begitu kok. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang sahabat melapor, "Hai Rasulullah, saya punya saudara mencret, buang air terus." Kata Rasulullah apa? Suruh minum madu. Diminum madu, tambah ngocor. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tambah parah." Minum madu, minum lagi. Minum lagi yang kedua, tambah ngocor. "Ya Rasulullah, tambah ngocor." Kata Rasulullah, "Minum lagi." Minum lagi yang ketiga, tambah menjadi-jadi. Kata Rasulullah apa? "Benar, Allah dusta perut apa namanya? Temanmu, saudaramu itu." Tambah lagi sekali lagi. Tambah sekali lagi. Langsung mampet, Pak. Berhenti. Kata Ibnu Qayyim, kenapa Rasulullah menyuruh nambah? Karena dosisnya kurang. Kalau dosisnya sudah pas, sembuh dengan izin Allah. Lihat Bapak sekalian, ternyata Rasulullah memberikan ya orang yang kena penyakit seperti itu disuruh minum madu. Enggak habah sauda. Berarti di sana ada habah sauda, di sana ada madu, di sana ada berbekam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah berbekam karena waktu itu beliau sakit gigi, ya. Beliau berbekam di sini nih. Di Ummul Mughith namanya. Iya. Rasulullah SAW bahkan bersabda, ketika aku Isra Mi'raj, setiap kali aku bertemu dengan malaikat yang ada di langit, malaikat itu berkata kepadaku, "Ya Muhammad, alaika bil hijamah." Hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Masya Allah, sampai para malaikat menganjurkan Rasulullah berbekam. Ya, tapi tentunya Pak ingat, berbekam itu ada ilmunya.
Jangan sembarangan. Saya punya teman karena baru belajar bekam, saya mau praktek bekam orang, pingsan. Kan nggak benar, kan harus diperiksa dulu. Tensi darahnya diperiksa, bekam itu tujuannya untuk apa, titik-titiknya bagaimana. Nah ini seenaknya main bekam aja, ya bahaya seperti itu. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Maksudnya tidak mau berobat sama sekali dan yakin dengan ruqyah Allah dan menyembuhkan penyakitnya? Enggak. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berobat kok. Kata Rasulullah apa? Tadawau ya ibadallah wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Dianjurkan kok sama Rasulullah SAW. Ya. Sebelum meninggal dunia, kita sudah berpesan berwasiat kepada ahli keluarga bahwasanya kita ingin dikuburkan secara syar'i. Setelah dikuburkan, ternyata sebagian keluarga melakukan acara yang tidak sesuai syariat. Apakah dosa mengalir kepada si mayat? Ya enggak dong. Kalau kita sudah berwasiat, sudah mengingatkan, jangan ya. Kemudian mereka melakukannya. Allah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Bukhari? Innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Mayat itu diadab gara-gara ditangisi oleh keluarganya. Kata sebagian ulama, maksud hadis itu, mayat ini waktu hidupnya nggak pernah ngasih nasihat sama keluarganya, nggak pernah ngasih wasiat juga. Jangan kamu tangisi aku. Padahal dia tahu bahwa di masyarakatnya kebiasaan meratapi mayat. Maka kalau mayat seperti ini, dia teledor, tidak mau mendidik keluarganya, maka dia akan diadab di kuburnya gara-gara itu, Pak. Iya. Allahu a'lam. Bolehkah kita memercikkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan mengusir jin dari rumah kita, Ustaz? Kalau untuk yang sakit, Rasulullah pernah lakukan itu. Rasulullah bacakan Al-Quran di air, di gelas, kemudian beliau minum, lalu beliau semburkan ke wajah orang yang sakit itu, sembuh biidznillah. Maka dari itu kata sebagian ulama, enggak masalah kita bacakan air dengan ayat-ayat Al-Quran untuk kita minumkan ke orang yang sakit atau kita guyurkan. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan itu. Tapi kalau untuk memercikan air di tempat-tempat rumah kita setelah bacakan Al-Quran, apakah boleh juga? Yang zahir wallahu a'lam boleh juga, enggak masalah. Dikiaskan kepada hal itu. Ya. Tapi masalahnya apa? Kalau rumah kita pengen ngusir rumah kita dari jin supaya pergi, tapi kita sendiri melakukan perbuatan yang membuat jin betah di rumah kita. Contohnya apa, Pak? Apa sebab-sebab yang menyebabkan jin setan masuk ke rumah kita? Yang pertama, kita masuk ke rumah nggak ucapin salam. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, apabila seorang hamba masuk rumah tidak mengucapkan zikir, tidak mengingat Allah, setan akan berkata, malam ini aku dapat tempat tinggal. Kalau dia makan lalu ia tidak membaca bismillah, setan akan berkata, malam ini aku dapat makan malam. Senang, gemuk tuh setannya, Pak. Makanya kalau kita masuk rumah, jangan lupa baca salam, assalamualaikum. Iya. Sudah begitu di rumah kita terpampang gambar-gambar patung-patung. Bagaimana malaikat rahmat akan masuk? Sementara Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan pernah mau masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar-gambar bernyawa. Malaikat nggak mau masuk, Pak. Iya. Sebelum hijrah dulu saya pernah percaya sama dukun ramalan dan percaya suara yang membawa kesialan.
Apakah masih ada kesempatan saya untuk masuk surga tanpa hisab dan adab? Pak, para sahabat semuanya dulu musyrikin tidak? Kemudian masuk Islam dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, tauhidnya sempurna. Bapak dulu nggak tahu, setelah Bapak tahu, alhamdulillah Bapak tinggalkan sama sekali dan Bapak betul-betul mentauhidkan, bisa, kenapa tidak? Ya, asal kita betul-betul wafat di atas apa? Yang dianggap itu kita wafatnya di atas apa itu? Ya, itu yang dianggap. Boleh nggak sih mengkhususkan surat tertentu untuk ruqyah? Boleh kalau ditunjukkan oleh dalil, nggak apa-apa. Seperti Al-Fatihah ada dalilnya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu Qul a'udzu birabbin nas juga ada dalilnya. Iya. Apakah ketika kita membaca potongan ayat-ayat ruqyah harus membaca ta'awud dulu? Ya, bagusnya begitu. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya wa idza quri'al Qur'an wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu beristi'adzah. Itu berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi apakah kalau misalnya ada beberapa potongan-potongan, setiap potongan kita baca, ya tidak, di awalnya doang. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.